kita sudah tiba di Cafe Sira. Kita akan kongko di cafe ini bersama Wahyu HL. Dengan siapa Om? Ya, Dengan siapa? dengan Wahyu HL dan artis kita Martian dengan kelas lagu terbarunya. Apa aja Om yang akan kamu kira-kira? Ya, mengenai perjalanan sejak kau tinggalkan diriku, engkau menghilang, bagaimana ketemunya tiada kabar, Martian dengan Wahyu HL. tiada Oke. pesan. Tinggal terbarunya Kemarau di Hati. Saat Thank you Om. mulai sayang kamu, saat aku membutuhkan, lalu kau pergi, tinggalku sendiri tanpamu lagi. Dunia seakan berhenti, terkurungku di sini. Sira. Ya. Kamu ngobrol-ngobrol masalah lagi. Separuh jiwaku telah pergi, Oke. terbang dan berlari. Mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa kau hancurkan harapanku? Tak sanggup hidup tanpamu, tak sanggup lalui tanpa cintamu. Kembalilah kasih, kembalilah sayang, aku masih di sini. Kembalilah kasih, kembalilah sayang, aku masih di sini. Ya, dalam di Sira. Sampai jalan di Sira. Terus dijambul. Ya. Waalaikumsalam. Mulai sayang kamu, saat aku membutuhkan, lalu kau pergi, tinggalku sendiri tanpamu Kita bahas lagi dunia seakan berhenti, terkurungku di sini. Dan ya hari ini. perjalanan macet sudah Separuh jiwaku telah pergi, terbang dan berlari. Mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa kau hancurkan harapanku? Tak sanggup hidup tanpamu, tak sanggup lalui tanpa cintamu. Kembalilah kasih, kembalilah sayang, aku masih di sini. Kembalilah kasih, kembalilah sayang, aku masih di sini.
Sejak kau tinggalkan diriku, engkau menghilang, tiada kabarmu, tiada pesanmu. Saat ku mulai sayang kamu, saat aku membutuhkanmu. Awal mula suka bernyanyi itu karena emang sering nongkrong anak muda gitu kan, ya sama gitaran nyanyi bareng, terus suka karaoke, ya itulah jadinya senang nyanyi. Tak sanggup hidup tanpamu, tak sanggup lalui tanpa cintamu. Motivasi satu karena senang nyanyi, kedua terus Masih di sini, punya niat juga pengen nyanyi. kembalilah kasih, Kebetulan kenal Om Wahyu, ditawarin buatin lagu yang katanya sesuai dengan karakter saya, terus dibuatin. Saya lihat cocok dan enak, jadi saya ambil tawaran itu. Kesulitan sebenarnya nggak terlalu banyak kesulitan sih ya, karena lagu itu mungkin udah dibuat pas untuk saya, terus liriknya juga mudah, nyanyinya mudah diikutin. Mungkin kesulitan lebih waktu saat rekaman, itu mungkin karena saya baru pertama kali jadi kayak nervous gitu deh, tapi yang sangat-sangat luar biasa ya. Itulah kesulitannya, itu aja sih. separuh jiwaku telah pergi, terbang dan berlari. Mengapa kau tinggalkan Persiapan Mengapa untuk rekaman ya itu aja ya, kita latihan nyanyi karena sebelumnya kita nggak pernah nyanyi, cuma karaoke nyanyi lagu orang. Ini karena lagu sendiri ya kita harus pahami isinya, cerita, alur liriknya, bagaimana menyanyinya. Itu aja persiapannya, termasuk sebenarnya mempersiapkan untuk mental, tapi ternyata pas saat rekaman ya nervous juga. Itulah persiapannya, gitu aja sih, nggak terlalu banyak persiapan. Untuk rencana selanjutnya mungkin setelah launching ini saya sih punya lagu, mencoba untuk menciptakan lagu. Mungkin itu yang akan jadi single kedua. kemarau panjang di hatiku, sejak kau tinggalkan diriku. Promo ya kita lakukan, mungkin lebih ke memaksimalkan media sosial lah, itu aja, nggak terlalu banyak promo. Mulai sayang kamu, Itu pertanyaan dari saya. saat
Terima kasih Tante Joyce. Lalu kau pergi, tinggalku sendiri tanpamu lagi. Dunia seakan berhenti, terpuruk di Pertemuan saya dengan Mardian itu secara tidak sengaja gitu kan. Saya ditemukan oleh teman juga. Teman menyampaikan kalau Mardian ini ingin latihan vokal, belajar bernyanyi. Tapi setelah saya dengar suaranya, dia punya warna vokal yang agak aneh gitu, unik. Suara vokal yang memang komersil. Untuk rekaman itu sebenarnya yang dicari itu vokal yang komersil. Jadi setelah itu saya tertarik untuk menciptakan lagu untuk Mardian. Setelah saya dengar vokalnya seperti itu. Kembalilah kasih, kembalilah sayang, aku masih di sini. Kembalilah kasih, kembalilah sayang. Ya karena itu tadi dari awal kan saya sudah bilang kalau Mardian itu punya suara yang unik, punya talenta yang istilahnya spesifik lah gitu. Orangnya juga saya lihat performannya juga artis gitu, udah cukup ngartis ya kan. Jadi saya lebih tertarik lagi setelah saya dengar juga warna vokalnya. Akhirnya saya ciptakan lagu yang memang cocok dengan karakter dan vokalnya Mardian. Ya, jadilah lagu ini dibawakan oleh Mardian. Saat ku mulai sayang kamu. Kalau tantangan saya untuk menciptakan lagu untuk Mardian sebenarnya saya merasa dia punya vokal yang maksudnya untuk warna vokalnya ya, warna vokal yang untuk musik Melayu gitu. Warnanya itu sebenarnya Melayu, tapi Melayu dalam arti kata Melayu yang tidak melengking-melengking atau menjadi seperti tidak. Dia punya warna yang Melayu slow, Melayu santai, tapi enak untuk dinikmati dengan karakter vokal yang oke lah kalau saya bilang gitu. Jadi tidak begitu sulit ya. Tidak begitu sulit untuk menciptakan lagu untuk Mardian. Mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa kau hancur? Seperti tadi yang saya bilang kan bahwa kalau Mardian itu punya karakter vokal Melayu, Melayunya yang unik gitu kan. Tidak perlu melengking, tidak perlu yang harus teriak-teriak atau vokal dengan nada tinggi. Mardian punya vokal istilahnya yang standar gitu, misalnya standar bukan standar ini ya, standar untuk bukannya tinggi gitu ya, tapi enak untuk dinikmati gitu. Jadi semua orang bisa untuk menyanyikan lagu yang Mardian nyanyikan. Jadi pada dasarnya Bang Mardian ini bisa bernyanyi ya. Pada dasarnya dia memang punya warna, jelas itu punya warna yang khas. Ya, untuk proses pembuatan lagu untuk Mardian saya rasa juga tidak perlu waktu yang lama. Ya, setelah saya dengar suaranya dan saya lihat juga performannya, akhirnya tercipta lagu Mardian. Kemarau panjang di hatiku. Yang harus kita ingat di Indonesia itu orang lebih senang dengan genre Melayu ya. Yang kita tahu banyak lagu-lagu yang genre Melayu yang disukai oleh pecinta musik Indonesia. Jadi saya ciptakan memang sebuah lagu yang memang dengan genre Melayu santai gitu kan. Ada istilah baru nih, Melayunya Melayu santai. Jadi ada chance untuk booming ya. Untuk booming saya rasa dan saya yakin insya Allah bisa, karena ini punya warna itu sendiri dan mudah dinikmati gitu, dan mudah untuk diikuti lagunya. Akan berhenti
terpurukku di sini. Separuh jiwaku telah pergi, terbang dan berlari. Gue suka bernyanyi ya awal-awal remaja kali ya. Remaja kita suka nongkrong dengan teman-teman, main gitar, nyanyi-nyanyi. Tapi saya selalu senang tuh yang nyanyinya, bukan yang main gitarnya gitu. Terus setelah itu mulai ke tempat karaoke, ya sering-sering karaoke lah. Masa nonton nyanyi, jadi timbul rasa pengen jadi penyanyi gitu, profesional gitu. Ya akhirnya sampai ketemu dengan Om Wahyu ini, gimana ya, jadi Pas gitu ya. mungkin ini kayak suatu takdir gitu. Saya pengen nyanyi, ketemu dengan Om Wahyu kan, Ya, ciptakan lagu yang pas gitu ya. ciptakan lagu yang pas. Ya cita-cita yang tercapai lah ya, kayak gitu aja sih. Saat ku mulai sayang kamu, Motivasi ya itu ya berawal dari saya suka nyanyi, ya jadi hobi gitu kan, sering karaoke. Terus selanjutnya kebetulan ketemu dengan Om Wahyu ini, jadi kayak momentum yang pas gitu. Seorang Om Wahyu WHL itu bisa meyakinkan saya untuk terjun di dunia musik ini. Karena memang saya lihat juga warna vokalnya oke. Makanya saya ingin bikin sebuah lagu yang cocok sama vokalnya Mardian. Jadi jalurnya sudah benar ya, pada ahlinya ya. Ya, ketemu dengan ahlinya, walaupun belum pernah belajar nyanyi, belajar untuk jadi penyanyi profesional itu sama sekali nggak pernah. Tapi ternyata jadinya oke ya Nah, hasilnya. saya juga bingung makanya. Dapat lagu, dikasih lagu, suruh belajar, coba pelajarin bisa nyanyi nggak? Nggak, hafalin lah. Saya nyanyiin, terbukti ya rekaman ya, jadilah sebuah lagu gitu lah. Saya dengar awal-awal pertama kali sebenarnya ingin latihan vokal ya. Saya dengar-dengar seperti itu. Nah, awal gimana saya bisa ketemu dengan Wahyu WHL ini? Karena awalnya saya pengen belajar nyanyi, belajar vokal. Saya ngomong dengan saudara, saudara ngomong dengan temannya, temennya ngomong dengan Om Wahyu, gitulah ceritanya. Suatu waktu pas mereka kumpul saya ditelepon, ya udah saya langsung bukannya malah belajar vokal, malah dikasih untuk nyanyi langsung gitu. Pertama Ya, tes untuk nyanyi sebuah lagu. Katanya saya punya warna sendiri, dan kalau dibikinin lagu sesuai dengan saya, katanya pasti saya bisa nyanyi. Jadi saya ditawarin, saya ambil kesempatan itu. Ternyata terbukti ya. Ternyata ya banyak orang ngomong ya bisa mungkin. kau menghilang, tiada kabarmu, tiada pesanmu. Saat ku mulai sayang kamu, Untuk persiapan ya setelah saya dikasih lagu itu ya saya belajar ngapalin lirik, belajar cengkoknya, belajar nyanyinya, tinggalku sendiri. gitu aja sih, nggak banyak persiapan. Mungkin persiapan mental juga sebenarnya saya lebih belajar ke situ, tapi ternyata pas rekaman ya tetap aja nervousnya luar biasa. Karena mungkin pertama kali saya masuk studio rekaman, ya itulah yang membuat saya nervous mungkin ya. sebagai seorang pendatang baru, apa sih kesulitannya untuk pertama kali rekaman? Kalau
kesulitan, nggak terlalu banyak kesulitan, karena emang lagunya itu menurut saya mudah diikuti, mudah saya ingat liriknya, dan mudah saya nyanyikan. Menurut saya begitu. Kesulitannya itu aja lah, nervous lagi. Oke, apa rencana selanjutnya nih Bang Mardian kalau lagu ini sudah jadi dan sudah divokalin, sudah dibikin video klip, apa selanjutnya nih? Atau ada promo-promo mungkin? Mungkin awal-awal setelah launching saya memaksimalkan promo lewat jalur media sosial yang dimiliki teman-teman, saya bantu teman-teman buat promo. Itu aja sih, paling dari media sosial aja lah. Saat ini kan jalur promo banyak kan dari media sosial. Terus mungkin setelah ini saya sudah mulai berpikir untuk single kedua nih. Dan rencananya sih mungkin single kedua ini lagu yang saya ciptain sendiri, tapi nggak tahu nanti hasilnya gimana. Nanti paling kalau memang ada di mana saya juga Ya mungkin ada direvisi, mungkin namanya saya juga nggak pernah bikin lagu. Ini dadakan, nggak sengaja, iseng-iseng kok jadi sebuah lagu. Dan Om Wahyu bilang lagu ini cukup bagus, menarik, cukup enak didengar, katanya begitu. Mungkin hanya perlu beberapa sedikit revisi mungkin Om Wahyu. Itu aja. Jadi untuk lagu yang kedua memang sudah tercipta ya. Sudah tercipta. Dan Bang Mardian di situ ikut membuat lagunya ya. Sebenarnya saya membuat satu lagu tuh utuh, tapi mungkin menurut Om Wahyu butuh revisi, mungkin untuk lebih greget atau apa. Karena emang saya baru ini bikin lagu, nggak sengaja juga kan. Ya bagi orang yang berpengalaman mungkin kan, wah ini masih kurang gimana. Ada semangat ya mau Iya. buat lagu. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Semoga single terbarunya bisa sukses. Amin. Tanggapan tentang sosok Mardian terhadap lagu ini, saya kira sudah sangat pas karena dilihat dari karakter dan vokal dari saudara Mardian ini. Bang Wahyu cukup jeli melihat potensi dan karakter, sehingga lagu ini diciptakan sangat pas sekali dengan Mardian. Kemarau panjang di hatiku sejak kau tinggalkan diriku. Engkau menghilang, tiada kabarmu, tiada pesanmu. Saat ku mulai sayang kamu, saat aku membutuhkanmu. Besarnya peluang Mardian di kancah untuk kancah musik Indonesia itu akan sangat bergantung bagaimana orang menilai lagu ini cocok dan enak didengar. Jadi saya anggap bahwa dengan kondisi sekarang, warna lagu yang disampaikan oleh Mardian dan diciptakan oleh Bang Wahyu sangat pas untuk karakter-karakter seperti suara Mardian yang lebih menyenangi
nuansa-nuansa slow rock Melayu yang memang saat ini harus diakui banyak digandrungi orang-orang kita dan mudah untuk diterima di masyarakat Indonesia. Dilihat juga kemudian dari respon viewer dari Mardian dalam 6 hari, dalam 1 minggu ini kita lihat itu sangat luar biasa, sangat responsif sekali, dan semua itu kita anggap sebagai kemajuan yang positif lah sebagai pendatang baru. Harapan kita mudah-mudahan Mardian akan terus berkembang dan viewernya akan terus meningkat. Bukan tidak mungkin dalam jangka waktu yang tidak lama lagi Mardian bisa mengeluarkan single terbaru kembali. Yang mendasari Mardian bergabung adalah kami melihat potensi yang cukup besar, nilai jual yang bisa kita munculkan terhadap Mardian ini di NAT itu kita anggap sebagai pendatang baru bisa memberi peluang lah, bisa memberi pasar tersendiri bagi di kalangan inilah, ada kalangan pencinta lagu-lagu slow rock Melayu yang kebetulan memang diciptakan sesuai dengan karakternya Mardian, dan harapan kita bisa diterima dan direspon baik oleh masyarakat, terutama para pengguna YouTube, media sosial, dan kira-kira kita lihat bahwa lagu ini bisa diterima lah. Dan ternyata di luar perkiraan kita, bahwa lagu ini dalam waktu yang tadi saya sampaikan 6 hari itu sudah mencapai belasan ribu viewer. Jadi saya pikir ini sangat berpeluang untuk Mardian terus berkembang, dan bagi viewernya NAT kita harapkan ini juga terus meningkat. Terima kasih. Ya, sebagai pendatang baru yang memang basicnya bukan penyanyi, kami anggap Mardian sangat berhasil menyanyikan lagu ini, dan Bang Wahyu WHL sebagai pencipta itu sangat jeli melihat karakter yang bisa dinyanyikan oleh Mardian, dan saya pikir itu buat kita awalnya sangat beresiko, karena harus diakui Mardian ini bukan penyanyi asli, artinya dia memang hanya sekedar hobi. Kemudian dengan kejelian Bang Wahyu, dengan karakter yang bisa dimunculkan, karakter yang dimunculkan oleh Mardian sendiri, karakter vokalnya itu ternyata bisa disesuaikan dengan lagu yang diciptakan oleh Bang Wahyu, dan terbukti ini dapat diterima. Harapan kita sebagai pendatang baru yang memang basicnya bukan penyanyi bisa lebih baik lah ke depannya, seperti itu. Ya, kami harus sadari bahwa NAT sendiri, NAT Music Channel ini sangat-sangat baru, dalam hitungan bulan muncul sebagai pemain baru di dunia YouTube. Harapan kita NAT bisa berkontribusi, setidaknya bisa memunculkan kembali musik-musik asli Indonesia dengan lagu-lagu baru dan terbaru, tanpa harus mengcover lagu-lagu orang. Kita ciptakan, kita buat lagu baru dengan penyanyi-penyanyi yang kira-kira memang sudah bisa diterima di khasanah musik Indonesia. NAT sendiri sudah memproduksi seperti lagunya Ipang itu saya rasa untuk semua
pencinta musik Melayu dan mungkin juga musik daerah Sumatera Barat dan Minang, itu Ipang sangat dikenal kan, itu dengan lagunya dia saya masuk ke dalamnya dan diciptakan oleh Wahyu, itu berjudul Cinta Berumur Dusta. Cinta Berumur Dusta itu juga luar biasa responnya. Kemudian kita munculkan lagi Fanny sangat merespon baik, sama seperti halnya Ipang, ikut bisa membantu untuk mensupport Nat. Jadi itu pun akan kita munculkan dan kita minta bukan mengcover tapi dengan lagu-lagu baru. Dengan lagu Bang Wahyu. Ya, tentunya masih dengan ciptaan Bang Wahyu WHL. Kemudian untuk menambah warna dari Nat sendiri, bahwa kita tidak melupakan keaslian musik kita, musik asli Indonesia atau dangdut, dan kita akan kita coba kemarin itu kita pakai Mega Mustika. Itu juga lagu baru yang diciptakan oleh Bang Wahyu WHL, judulnya Single Parent, dan juga luar biasa buat diterima dan direspon baik oleh penonton YouTube. Dan harapan kita lagu-lagu dangdut klasik pun bisa meramaikan musik Indonesia melalui Nat, dan alhamdulillah itu sudah terbukti. Harapan kita kemudian ke depan pun juga penyanyi-penyanyi senior pun akan kita coba untuk tampilkan di Nat. Dan kemudian masih bernuansa slow rock juga dan cukup dikenal di kalangan pencinta lagu-lagu YouTube. Itu kedepannya akan ada Elsa Pitaloka, dan sama masih diciptakan oleh Bang Wahyu WHL juga lagunya. Ya, dan genrenya masih nuansa slow rock Melayu, karena kita menganggap bahwa pasar ini sangat potensi. Lagu-lagu seperti ini masih sangat potensi. Jadi Elsa ini dia bawakan lagu judulnya Salahku, salah apa aku, Salahku. masih diciptakan oleh Bang Wahyu WHL. Harapan kita itu juga bisa diterima. Jadi sebagai produser, sebagai inisiator Nat Music Channel, kami mohon doa dan dukungan serta support yang lain agar Nat terus bisa mengibarkan musik Indonesia, dengan harapan kami bisa berperan, berkontribusi musik asli Indonesia, musik anak-anak Indonesia itu bisa tetap muncul dan sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Ya, untuk kedepannya kita akan buatkan lagu religi yang kira-kira memang nuansa-nuansa seperti ini kan kita tetap harus sebetulnya kita bisa utamakan, karena memang harapan kita ini bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa disenangi lah lagu-lagu religi ini. Untuk kontribusi kita ke depannya juga tidak menutup diri untuk lagu-lagu seperti ini, karena yang pasti Nat akan terus berkontribusi apapun jenis lagunya, dan akan memproduksi lagu-lagu genre apapun termasuk religi. Harapan kita bahwa Nat bisa diperhitungkan ke depannya sebagai musik channel yang menampilkan musik-musik yang berkualitas. Ya, Nat mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada viewer, komen, like, and share yang sudah dilakukan oleh teman-teman pencinta musik Indonesia. Harapan kita channel Nat Music Channel ini
ini terus berkembang dan maju, dapat memberikan yang terbaik. Doakan dan jangan lupa terus pantau, like, and share, subscribe tentunya Nat Channel, dan nantikan lagu-lagu Nat Musik dari Nat Musik Channel yang terbaru, dan kita akan terus memproduksi artis-artis yang mempunyai potensi akan masuk ke dalam Nat Channel. Terima kasih supportnya dan terus pantau Nat Channel Musik Indonesia. Ya, sekarang kita sudah berkumpul nih. Gimana Mardian? Ya. Setelah bergabung di Nat, ada kira-kira apa pendapatnya Mardian setelah bergabung di Nat? Untuk saya merasakan sangat senang, bahagia bisa ketemu orang-orang hebat, sangat bangga ketemu dengan Om Ayu, Om Taufik, Om Joyce yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Oke. Sebenarnya Mardian ini backgroundnya apa sih? Saya bergerak di bidang samping bernyanyi gitu ya. Ya, saat ini saya masih jalanin usaha lah, bahasanya pengusaha daur ulang plastik. Itu bergerak di daur ulang sampah sebenarnya. Ya, bisa disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Ya kan? Iya, pekerjaan mulia itu. Iya. Ya itu saya gelutin udah hampir sekitar 15 tahunan. Ya. Dan nggak pernah terpikir sampai bisa nyanyi gitu. Bapak jadi penyanyi sekarang ya? Tahu sekarang Nyanyi ya. mencoba untuk masuk ke dunia musik sebagai penyanyi. Dan di bidang usaha dam ya, daur ulang plastik itu berhasil kan? Alhamdulillah Sukses ya. dulu dari nol. Dari nol. Ya, Awalnya apa itu? Awalnya ya gimana ya, merintis dari nol, naik motor keliling-keliling gitu, ke lapak-lapak. Lapak itu semacam bos-bos pemulung gitu kan. Kita nyari barang yang bisa kita beli, kita jual lagi, nyari untung sedapatnya lah kayak gitu. Dan mungkin dipermudah juga dengan oleh Allah, jadi yang bisa meningkat, bisa punya gudang, bisa punya mobil untuk armada, usaha gitu kan. Pokoknya sekarang udah alhamdulillah lengkap lah. Mesin udah 2 gitu. Akhirnya saya sekarang terjun ke dunia tarik suara. Tarik suara. Kira-kira gimana? Feelingnya sama nggak sama di usaha dap sama menyanyi ini akan sukses? Kalau saya dari segi bisnis atau gimana saya belum terlalu ngerti untuk musik ini ya. Cuma saya hanya mencoba, saya punya niat, saya punya kemauan, dan saya diyakinkan sama Om Ayu kamu bisa nyanyi. Kita ikuti aja. Seperti dulu saya merintis usaha pun prinsip saya begitu. Saya nggak terlalu menarget apa-apa. Saya ikutin alur. Yang penting saya usaha fokus gitu aja. Fokus. Dan masalah hasil yang menentukan itu selalu di atas, yang di atas. Terus untuk Bang Wahyu ini gimana? Masalah Mardian ini kira-kira Memang punya masalah.
Tapi gue cerita dulu dong. Pertama, ini Wahyu ini beneran nggak nih? Bener nggak nih? Ini orang bener nggak? Nah itu gimana ceritanya? Awalnya kan Iya. saya juga nggak yakin ya disuruh nyanyi. Om Wahyu bilang bisa. Setelah mendengarkan saya nyanyi kan. Bukan sebelum lu ketemu sama Om Wahyu. Maksudnya Ya gimana? dari Awalnya dari tujuannya Iwan, apa sih siapa sebenarnya? Oh. sini kenalan. Awalnya kan prosesnya itu kan. Saudara lagi ngumpul di rumah saya. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Saya bilang, dia ketemu dengan Om Wahyu katanya gitu kan. Wahyu siapa? Saya bilang kan, itu pencipta lagu kan. Jelasin yang kita dengar gitu. Oh masih, orang masih ada itu saya bilang gitu kan. Saya juga. Kayaknya udah tua banget. Nah, saya pikir malah udah nggak ada. Jadi saya jujur bicara, saya pikir udah nggak ada. Saya pun nggak tahu kan. Terus saya bilang, saya sebenarnya suka nyanyi. Saya bilang sama saudara itu. Niat awalnya Saya pengen bisa nggak ngasih jalan minimal buat saya belajar vokal gitu. latihan vokal. Nah, supaya saya kalau nyanyi-nyanyi itu enak lah gitu, minimal buat diri sendiri tuh enak, saya bilang gitu. Ya udah nanti kalau ketemu mau saya bilang gitu. Langsung sorenya itu nelpon, ini ada nih orangnya nih, mau ketemu nggak kan gitu. Ya udah saya langsung meluncur ke sini. Begitulah ceritanya. Terus kenalan, terus masih ragu. Ya kaget juga ngeliatnya kan. Ngobrol. Masih muda begini ya. Perasaan dulu saya ngedenger lagu dia itu saya masih SD kan. Masih SD ya. Masih kecil lah. Terus masih benar ternyata. Terus disuruh nyanyi pula kan. Coba suruh nyanyi. Dan ternyata katanya waktu itu bilang, kamu ngikutin lagu orang aja bisa gitu ya, nyanyi lagu orang aja bisa gitu kan. Ya. Kalau kamu punya lagu sendiri pasti bisa, pasti lebih cocok gitu kan. Mau nggak saya bikinin lagu kan gitu. Saya juga mikir dan nggak yakin dengan kemampuan diri saya sendiri. Bikin tapi minat gitu ya. Ya minat, Iya. minat cuma mikir gitu. Bisa nggak? Bisa nggak gitu kan. Sampai udah dapat lagu mau rekaman aja masih nggak yakin. Maksudnya mau dipublish kan di Nat Channel ini kan. Apa? Saya masih ragu om, saya bilang. Apa saya dengar dulu hasil rekaman saya bilang gitu kan. Tapi akhirnya Om Wahyu meyakinkan lagi. Ya udah, saya tekad lah. Coba, ayo. Sampai sekarang sudah launching beberapa hari. Hari ke-6 sekarang. Hari ke-6 ya. 12.000 ya. 12.000 kan. Lumayan lah. Ya, cukup susah ya, cukup berhasil ya. Sebagai pendatang baru. Sebagai pendatang baru, Ini masih berjalan terus kan. ya. Dan ini lagu pertama gitu kan. Bisa diterima ya. Nah, nggak menyangka juga kan. Dulu komen-komennya semua pada Nah, komentar penikmat musiknya kan Iya. enak-enak semua kan, bagus lanjutkan gitu kan. Iya. Jadi lebih semangat ya. Jadi lebih semangat. Ada nggak komen yang lucu itu? Ya ada lah, banyak. Sampai sekarang saya masih belum percaya. Saya jawab kan, jangan kamu, saya aja bingung ya. Sama itu asik ada pertimbang apa timbang barang di sama artis katanya. Ada yang komen kan salah satu supplier saya kan, wah asik nih, timbang barang di Artis. tempat artis. Ada. Terus dukungan dari keluarga gimana? Kalau keluarga selalu support penuh sih. Apapun yang saya lakukan dari dulu selalu support. Alhamdulillah istri, orang tua, semua saudara-saudara yang jauh, yang dekat. Apalagi setelah melihat hasilnya ini malah supportnya tambah kencang. Support ya? Iya, bantu promo juga kan. Promo juga ya? Iya. Sampai teman-teman yang jauh-jauh pun sama. Teman-teman sekolah. Teman sekolah, teman nongkrong, teman game yang belum pernah ketemu
Ada yang sekedar lewat telepon ngobrol gitu. Sekarang bantu saya sampai ya full lah total gitu, tanpa pamrih gitu. Itulah saya jadi merasa tambah semangat gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa launching lagi single yang kedua. Amin, amin. Jangan-jangan bikin lagu juga untuk single kedua. Nah, diceritain kan nggak sengaja, nggak bisa tidur, jam 2 malam keluar, megang gitar, udah lama nggak main gitar kan, iseng-iseng, genjreng-genjreng, kayak sepintas tuh keluar itu, kayak nada gitu kan. Waktu saya pikirin, nemu nada nih dikit, saya pikirin liriknya, ceritanya, saya bikin 1 kalimat, 2 kalimat, 1 bait, 2 bait. Mulai jam 2, jam 4, jadi itu 2 jam 1 lagu. Nah itu selesai, udah. Besokannya saya dengerin lagi, saya dengerin teman-teman, pada kaget juga itu. Siapa ini yang bikin katanya? Pada nggak percaya, tapi semuanya bilang bagus. Terus baru saat itu saya berani gitu ngedengerin ke Om Wahyu. Om nih saya punya lagu nih, coba dengerin dong gitu kan. Dan Om Wahyu responnya bagus juga. Cuma masih ada yang perlu direvisi gitu kan, supaya lebih lebih greget lah katanya gitu waktu. Ya mudah-mudahan ini jadi lagu yang kedua. Lagu yang pertama itu judulnya apa sih? Lagu yang pertama Kemarau di Hatiku. Itu menceritakan apa itu? Marau. Hujan apa? Kemarin nggak ada hujan ya. Menceritakan gimana ya? Saya tiba-tiba ditinggal gitu sama kekasih yang bener-bener saya waktu itu sedang sayang-sayangnya sama dia, sedang butuh-butuhnya dia untuk mengarungi hari-hari demi hari, gitu kan. Tahu-tahu dia pergi menghilang tanpa pesan, tanpa kabar kan gitu. Tapi masih ngarepin. Nah, dan ya namanya masih cinta kan, masih berharap dia kembali. Karena seperti dia pergi itu seperti tanpa ada sebab gitu. Ya mungkin ada tapi saya nggak tahu gitu kan. Ceritanya kan kayak gitu. Itu cerita si penciptanya atau cerita Nggak, kejadian? nggak. Penyanyi. Saya analisa sendiri dari liriknya gitu. Ya, Dan saya nggak nanya Wahyu. bukan pengalaman pribadi ya. Bukan lah yang bikin kan Om Wahyu. Jangan-jangan Om Wahyu ini kemarau terus sih. Kemaraunya berkepanjangan ini kayaknya nih. Apa mungkin Om? Pengalaman pribadi? Bukan? Enggak, itu kayak inspirasi ya. Oh inspirasi. Banyak cerita lagu dari pribadi, dari orang lain. Saya itu kebanyakan dari kisah teman, sedikit lagu. Ada teman yang seperti itu, saya jadi lagu. Kalau siapa yang merasa gitu ya, siapa yang merasa ditinggalin, itu saya bikin lagu gitu ya. Dunia seakan berhenti, terpurukku di sini. Oke, sebagai penutup, apakah ada saran dari Bang Wahyu untuk Mardian atau dari eksekutif produser Bapak Taufik? Ya, baik. Kalau dari saya berharap sih Mardian terus berkembang ya, terus berkreasi karena terus berlatih terus. Tidak ada yang tidak mungkin, potensi masih besar, masih muda. Kemudian juga kan orang juga tidak selalu mengenal profesi yang lama, profesi yang baru juga kan bisa jadi lebih baik. Terus siap bergandeng tangan terus kita sama-sama, karena harus diakui bahwa masuknya Mardian sebagai pendatang baru itu kan bisa berdampingan sama Ipan, Fani, Mega Mustika, Elsa, itu kan luar biasa. Jadi harapan kita nanti ke depannya bisa lebih ada artis-artis lagi yang kita kira-kira kita bisa sejajarkan dengan Mardian. Satu payung dengan Ipan, Betul. Fani Badiola, Mega Mustika. Saya juga sangat luar biasa. terima kasih Bendera lah.
diwadahi juga oleh Nats gitu kan. Jadi ya terima kasih yang sebesar-besarnya lah. Tergantung penciptanya juga ke depannya kita bagaimana kan tergantung pencipta, tergantung Pak Pak produsen. Ya. Gimana Om? Ya saya rasa untuk kedepannya kan prospek masih panjang, ya kan? Untuk tahap pertama aja kita lihat nih hasilnya juga tidak mengecewakan, ya kan? Penggemarnya banyak ternyata. Kan dalam waktu hanya dalam 6 hari kita sudah menghasilkan 12.000. Mudah-mudahan 1 bulan bisa 100.000 kan? Amin ya. Semoga kedepannya juga kita lahirkan lagi sebuah lagu-lagu yang lebih dari yang sekarang untuk Mardian. Oke, kami kita tutup dengan semoga Nat dan dengan artis-artisnya sukses. Amin. Dan Mardian juga sukses, juga pencipta lagunya Bapak Wahyu HL bisa mengulang kembali sukses seperti tadi. Amin. Amin. Saksikan terus di Nat Musik Channel. Kemarau panjang di hatiku sejak kau tinggalkan diriku. Engkau menghilang, tiada kabarmu, tiada pesanmu. Saat ku mulai sayang kamu, saat aku membutuhkanmu, lalu kau pergi, tinggalku sendiri tanpamu lagi. Dunia seakan berhenti, terpurukku di sini. Separuh jiwaku telah pergi, terbang dan berlari.